Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ufi. Saat ini sebagai manajer bagian perencanaan dan evaluasi di UPT Kalselteng. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang proteksi utama di transmisi, yaitu bagaimana cara relay distan bekerja melalui perhitungan impedansi. Melalui perhitungan impedansi di mana membandingkan tegangan dan arus pada saat terjadi gangguan, sehingga relay tersebut akan bekerja untuk mengisolir transmisi atau byline yang terganggu pada saat itu. Di knowledge capturing kali ini kita akan membahas tentang proteksi utama di transmisi yang lain, yaitu kita sebut sebagai line current differential atau proteksi diferensial penghantar. Relay ini bekerja berdasarkan prinsip ini ya, pembacaan arus dari kedua sisi GI dan sisi GI lawan dan GI terima, GI kirim dan GI terima itu harus sama-sama magnitudenya, itu harus sama besarnya dengan sudut fasa yang berlawanan 180 derajat tentunya. Baik, untuk lebih lengkapnya kita akan simak tayangan berikut ini bagaimana relay diferensial itu bisa bekerja dalam mengamankan transmisi atau penghantar di suatu sistem tenaga listrik. Di channel Electrical Power System Protection. Di materi kali ini kita akan mempelajari atau menyampaikan tentang tutorial menghitung arus diferensial pada relay line current diferensial. Ini proteksi di transmisi, proteksi utama juga di transmisi selain distan. Jadi di transmisi SUTT maupun SUTET itu ada dua jenis proteksi utama ya. Pertama, distan. Ini juga sebagai proteksi utama, di mana prinsip kerjanya adalah mengukur menghitung impedansi dengan pengukuran arus dan tegangan yang terbaca pada saat gangguan. Kemudian ada relay line current differential juga. Ini juga sebagai proteksi utama di transmisi. Kemudian untuk semua penghantar memiliki relay backup atau cadangan. Ini yang sering digunakan adalah relay arus lebih atau overcurrent relay. Baik, di kesempatan kali ini kita hanya akan fokus membahas tentang ini line current differential. Kita akan coba mensimulasikan menghitung arus diferensial pada saat operasi normal maupun pada saat terjadi gangguan. Seperti apa sudut fasa arus pada saat terjadi gangguan, kita akan coba hitung atau kalkulasi dengan menggunakan Excel. Baik, secara umum konfigurasi sistem proteksi di sebuah penghantar itu adalah seperti ini ya. Kita memiliki di busbar ini kita anggap sebagai relay local, dan kemudian relay B ini adalah sebagai relay remote. Jadi melalui peralatan CT ini kemudian kita sadap sebagai penyadap arus untuk dikonversi ke nilai sekunder agar bisa diukur oleh relay. Secara prinsip pada saat beban normal, ini load flow-nya ke arah dari A ke B ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah polaritas CT. Polaritas CT di sisi GI A dan di sisi GI B, P1 itu harus menghadap ke busbar, sama-sama menghadap busbar. Ini secara konfigurasi secara umum ya. Jadi pada saat kita melakukan pemasangan atau instalasi relay line current differential, yang perlu diperhatikan adalah polaritas CT ini, karena pada saat terjadi gangguan kalau polaritas CT-nya terbalik, nah ini relaynya nggak akan bekerja nantinya. Oke, di sini juga kita melihat selain CT yang digunakan untuk menyadap arus di penghantar ini,
di kedua sisi. Ini juga kita memiliki media komunikasi ya. Jadi media komunikasi ini menggunakan fiber optic FO ya, menggunakan 2 core FO, di mana digunakan sebagai transmit dan receive-nya. Jadi relay A dan relay B ini pada prinsipnya akan selalu transfer data ya, ada satu ngirim satu terima, begitupun dari sini kirim juga, di sini juga receive, sehingga terjadi pembacaan dua sisi arus ya, dua sisi, kemudian dari situ kemudian akan dikalkulasi berapa arus diferensialnya. Seperti ini pada umumnya ya, kalau kita metering pada saat beban normal, ini saya ambil contoh 1 PU 1 per unit artinya ya, bebannya 100%. Nah ini contoh saja ya. Kemudian di sisi B, kalau pada saat arus normal ya, pada saat beban cuma transfer beban saja, ini harusnya seperti ini, sudut fasa itu berlawanan. Jadi arus fasa A itu adalah 0 derajat, arus fasa B arus fasa A di sisi B ini akan membaca ini sebagai 180 derajat, karena sudut fasanya dia masuk ke sini, dari sini kirim, ini harusnya 180 derajat pada saat dia menerima untuk arus fasa A. Kemudian untuk fasa B itu harusnya sudutnya di sini adalah min 120 derajat atau 240 derajat. Ini adalah kebalikannya, harusnya 60 derajat. Seperti ini pasornya. Kemudian untuk fasa C 120 derajat, maka di sini harusnya di 300 derajat. Selalu berlawanan 180 derajat di tiap masing-masing fasanya. Oke, dari sini kemudian kita menghitung, relay akan menghitung berapa arus diferensial proses transfer daya di penghantar ini. Setelah hitungan matematis, ini harusnya 0 derajat, karena secara perhitungan fasor ini pun sudah 0 derajat sebenarnya, sehingga pada saat ini kemudian kita jumlahkan fasornya, ini 0 derajat, ini 180 derajat dengan magnitudo yang sama, maka akan kembali ke titik 0 semuanya, sehingga magnitudenya harusnya 0 ampere, atau di sini kita ambil satuan PU ya. Kemudian kita lihat pada saat terjadi gangguan, terjadi perubahan arah aliran arus ya. Di B tadi yang harusnya di sini terima, ini kemudian mengirim ke daerah titik gangguan. Kita tahu bersama karakteristik pada saat terjadi gangguan adalah arus itu akan mencari titik gangguan. Jadi dari PI mengirim ke titik gangguan sini yang arusnya akan tetap menjadi 0 derajat, dengan meskipun memiliki magnitudo yang sudah naik tentunya pada saat terjadi gangguan. Kemudian dari sini yang tadinya menerima itu akan berubah menjadi mengirim juga, sehingga secara sudut fasa ini nanti harusnya mengirim atau 0 derajat, mengirim ke titik gangguan. Untuk fasa A nya sama-sama 0 derajat, fasa B nya sama-sama min 120 derajat, dan fasa C nya tentunya sama-sama sudut fasanya kalau terjadi gangguan 3 fasa. Kita lihat pada saat terjadi gangguan, ini contoh, ini karena sama-sama mengirim ya, di sini mengirim, kita ambil contoh magnitudenya naik dari 1 PU menjadi 2 PU ya. Kita anggap dengan 3 fasa semuanya naik, fasanya tetap. Kita lihat di relay B ini terjadi perubahan sudut fasa yang tadinya 180 derajat dan magnitudo 1, karena kita anggap di sini sumber hubung singkatnya ya, arus hubung singkatnya tidak sebesar di daerah sini, maka kita anggap ini 1,5, tapi dengan sudut fasa yang sama dengan di sisi A, GIA. Oke, karena kita anggap dengan 3 fasa, maka kita anggap ini gangguan adalah gangguan simetris dan sudut fasanya sama dengan sisi A. Maka berapakah arus diferensial pada saat terjadi gangguan di satu penghantar
ini akan berubah menjadi, anggaplah ini kita jumlahkan 2 tambah 1,5, kemudian 2 tambah 1,5 sama-sama 3,5 per unit. Baik, lanjut. Untuk menghitung arus diferensial ini, yaitu dengan menggunakan metode penjumlahan dengan besaran kompleks. Kemudian di tutorial kali ini kita akan coba simulasikan hitung dengan menggunakan Microsoft Excel, dan selanjutnya kita akan langsung ke materi, ke file tutorial ya. Baik, saya akan langsung lompat ke file yang sudah kita siapkan. Ini sudah kita siapkan, dan kita akan buat baru saja. Di sini adalah magnitude, karena tadi kita sudah punya GIA ya, jadi kita anggap ini GI. Nah, transfernya berapa, fasa A nya berapa, fasa B nya berapa, fasa C nya berapa, magnitude-nya berapa, sudutnya berapa. Ini adalah sudut. Kemudian kita akan konversi ke bilangan kompleksnya. Ini adalah komponen realnya dan komponen imajiner. Maka kompleksnya berapa? Contoh di sini, nah, kita coba langsung hitung berapa arusnya ya, berapa ampernya. Kan sini 100 ampere misalkan, kita transfer 100 ampere dengan sudut sederajat. Ini 100 ampere dengan sudut fasa min 120 derajat. Ini 100 ampere, sedang sudutnya 120 derajat. Ini simetris ya. Maka komponen realnya adalah, bilangan realnya itu sebesar sama dengan magnitude dikali kosinus radian 0 derajat. Ini adalah sama dengan, ini komponen imajiner, magnitude dikali sinus radian 0 derajat. Ini kompleksnya berapa? Kompleks real titik koma imajiner. Oke, saya akan copy rumusnya. Ini seperti ini. Selanjutnya adalah di GIB. Saya mendapatkan di GIB berapa? GIB, kemudian sini ada IA, IB dan IP. Ini magnitude berapa? Magnitude-nya, sudutnya berapa? Kemudian sama real, imajiner dan kompleks. Apakah kita transfer 100 ampere? Ini kondisi normal, maka sudutnya adalah saya kurangkan dengan 180 derajat. Ini 0 kurang atau ditambahkan boleh 180 derajat. Dan ini 100 juga, sama magnitudenya 100 ampere, sudutnya adalah ini 120 ditambah 180, 60 derajat. Kemudian 100 ampere, sudutnya adalah 140 ditambah dengan 180 derajat. Maka dia menerima. Maka komponen realnya adalah sama magnitude dikali kosinus dikali radian. Sorry, bukan dikali radian ya. Kosinus radian 180 derajat. Untuk imajinernya adalah magnitude dikali sinus radian 180 derajat. Kompleksnya adalah real titik koma imajiner. Oke, saya copy rumusnya. Oke, kita sudah mendapatkan nilai dari GIA berapa dan GIB berapa. Oke, kita coba hitung diferensialnya. Arus diferensial fasa A, arus di fasa B, dan I di fasa
Kita lihat ya berapa besarnya, berapa ampere magnetnya, sama dengan M absolut, dicatat rumusnya ya, M absolut, kemudian M sum kompleks fasa A dijumlahkan dengan kompleks fasa B. Oke, ini coba ini harusnya 0 ya. Oke, karena kondisi normal. Di fasa B sama, rumusnya adalah M absolut kali M sum kompleks fasa B GIA dijumlahkan dengan kompleks fasa B di GIB sama 0 derajat. Kemudian untuk fasa C sama dengan M absolut M sum di kompleks fasa C di GIA dijumlahkan dengan kompleks fasa C di GIB. Oke, sudah, kita sudah memperoleh nilainya. Kemudian selain diferensial kita juga harus menghitung berapa bias ya, atau arus restraint. Itu arus bias itu restraint itu adalah bebannya ya, berapa beban nominal yang mengalir di transmisi tersebut. Coba bias, rumusnya bias itu adalah magnitud di GIA ditambah dengan magnitud di GIB dibagi dengan 2. Dalam hal ini adalah mencari nilai rata-rata. Cuman ada beberapa jenis relay itu yang memilih nilai maksimum atau nilai maksimum dari antara dua sisi ini, atau diambil nilai rata-rata juga bisa. Nah, tergantung jenis relay dan pabrikan. Di kesempatan kali ini kita coba hitung biasnya itu menggunakan rumus magnitud fasa A ditambah dengan magnitud fasa B, hasilnya kemudian kita bagi 2 dengan campurnya ini tambah ini bagi 2. Ini bias A, ini bias B, sama rumusnya adalah 100 tambah ini tambah ini bagi 2 bias C sama dengan 100 Oke, kita sudah peroleh nilainya seperti ini. Diffnya fasa A 0, fasa B 0, fasa C 0, dan biasnya adalah 100. Kita melihat artinya di sini bebannya adalah 100 ampere. Baik, kita coba simulasikan. Ini ada terjadi perubahan gangguan ya, perubahan sudut fasa, berarti gangguannya kemudian berubah karena tadi kita transfernya adalah dari GIA ke GIB dan terjadi gangguan di tengah-tengah antara GIA dan GIB, maka yang berubah sudut fasanya ini adalah yang berubah aliran arah arusnya adalah di GIB, sehingga kita akan coba rubah ketiga fasanya karena kita anggap ini adalah simetris. Ini berubah menjadi 0 derajat, ini GIB nya berubah menjadi 120 derajat dan GIC nya adalah 120 derajat. Kita lihat hasilnya adalah berubah saling menjumlahkan jadi 200 dengan bias yang sama. Artinya pada saat kondisi gangguan bisa dikatakan diff-nya itu akan lebih besar dari bias. Itu adalah kita bisa melihat kalau di tiap rekaman pasti jumlah besarnya diferensial akan lebih besar dari besarnya arus biasnya atau arus restraint, arus blockingnya. Ini baru dari sudut fasa. Gimana dengan misalkan magnitudnya ya? Coba ubah magnitudnya, ini misalkan 250 ampere, prosesnya seperti apa ini akan berubah. Jadi jumlah ini akan menjumlahkan semua. Misalkan 300 ampere, ini 400 ampere. Ini cuma contoh saja. Harusnya pada saat terjadi gangguan 3 fasa simetris, harusnya arus ketiga-tiganya sama.
Oke, kita coba. Ini cuma simulasi saja. Jadi ini 400, 300 dan 250. Ya, semuanya menjumlahkan 400 tambah 100. Kalau dengan sudut fasa yang berbeda, misalkan tidak seperti ini, tidak mutlak seperti misalkan berubah 30 derajat di sini. Misalkan 30 derajat. Ini 90. Sorry, ini 90 ya. 70 juga bisa. Kemudian di sini sudut fasanya adalah 150. Kita bisa lihat diferensinya juga berbeda. Baik, kita sudah memperoleh seperti ini. Tinggal di ini, kemudian pada saat kita akan menggambarkan karakteristik settingan kita, misalkan kita memiliki settingan 30% dengan slope 40% atau 30% di slope 1, kemudian slope 2 nya misalkan 80%, itu nanti bisa kita gambarkan di sebuah karakteristik mungkin, tapi tidak akan kita bahas di kesempatan kali ini. Akan kita bahas di sesi khusus ya, akan kita bahas khusus untuk pembuatan kurva karakteristik diferensial. Baik, untuk materi tutorial menghitung arus diferensial tidak terlalu banyak, ini cukup sederhana sebenarnya, karena cuma kalkulasi dengan menggunakan besaran kompleks, dan dia melihat penjumlahan fasor pada dasarnya, dia melihat perubahan fasor seperti apa. Jadi sangat-sangat mudah sebenarnya pada saat kita menghitung arus diferensial. Baik, untuk tutorial kali ini kita akan lanjut di kesempatan berikutnya. Kita akan coba membahas pembuatan karakteristik kuliah diferensial, juga relay OCR ya, karena di transmisi juga memiliki proteksi OCR. Akan coba kita sampaikan nanti tutorial tentang pembuatan kurva karakteristik overcurrent baik inverse dari standar IEC maupun IEEE maupun ANSI ya. Jadi macam-macam tergantung standarnya. Tiap standar berbeda-beda konstanta untuk penyusun ini ya, untuk besarnya mencari nilai waktu trip. Akan kita bahas nanti. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyaksikan tayangan tadi, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita tarik terkait relay proteksi line current diferensial. Pertama, relay line current diferensial ini bekerja dengan bantuan fiber optik atau media komunikasi FO. Ini agar relay dari kedua sisi bisa saling tukar-menukar informasi tentang besarnya pembacaan arus yang dikirim dan yang diterima, sehingga terbentuklah sebuah pembacaan arus diferensial di masing-masing sisi. Berikutnya adalah pada saat pemasangan atau instalasi relay line current diferensial ini, kita harus betul-betul memastikan polaritas CT yang terpasang di gardu induk yang di serandang itu sudah sama, yaitu masing-masing sisi P1 atau sisi P1 dari CT tersebut harus menghadap ke busbar, dan P2 nya sama-sama menghadap ke line transmisi yang kita proteksi. Kemudian yang ketiga, jika relay line current diferensial dan relay distance berada di satu penghantar yang sama atau terpasang sama-sama terpasang di suatu penghantar, maka line current diferensial ini bekerja sebagai main protection pertama, sementara relay distance itu bekerja sebagai main protection kedua. Demikian mungkin beberapa poin yang bisa kita simpulkan dari knowledge capturing kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.